Salam bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Kurniasih Suketi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, SD Negeri 2 Sumberharjo. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pertanyaan pematik yaitu yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Pertanyaan pematik yang pertama yaitu apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah saya pelajari? Jawaban saya yaitu ya. Setelah mempelajari modul ini, saya mengubah pemikiran saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Awalnya saya mengira bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangatlah sulit atau tidak mungkin diterapkan di kelas di mana di dalam kelas terdapat beraneka ragam karakter dan juga kebutuhan murid. Namun dalam pembelajaran berdiferensiasi secara alami dapat terjadi jika guru menghadirkan kondisi yang mengundang murid belajar dan bukan sistem pembelajar yang memaksa guru memberikan pembelajaran yang berbeda. Pembelajaran kepada setiap murid sesuai dengan kebutuhannya. Pertanyaan pematik kedua yaitu bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kontribusi dari perubahan pemikiran saya terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi ialah terpecahkannya pertanyaan-pertanyaan akan konsep selama ini saya rasakan masih samar tentang penerapan yang baik dalam mengkoordinir kebutuhan murid pada pembelajaran. Saya kini lebih mengerti bahwa untuk memenuhi belajar murid tidak harus dengan memberikan pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Bukan juga memberikan asesmen yang berbeda dan bukan berarti guru mengkotak-kotakan murid. Pertanyaan pematik ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya tetap bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara pertama, terus belajar dan mencari referensi terkait teknik dan strategi pembelajaran diferensiasi yang efektif untuk saya terapkan di kelas. Yang kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, berkoordinasi dengan guru yang telah berhasil melakukan praktik-praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, melakukan literasi digital terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi. Refleksi. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda memilih kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Yang ketiga, tuangkan kesimpulan yang Anda buat tersebut dengan menggunakan cara atau media yang dapat Anda pilih sendiri. Anda dapat memilih menulis artikel, membuat infografik, blogging atau video blog, dan sebagainya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu strategi yang digunakan pada proses belajar mengajar untuk mengkoordinir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat,
dan profil belajar murid. Guru secara terus-menerus mengumpulkan informasi tentang bagaimana siswa belajar sehingga dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, pendidikan memerlukan tindakan yang tepat karena pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau aktivitas yang berbeda pada setiap peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu usaha bagaimana pendidik memberdayakan peserta didik untuk menggali semua potensi yang dimilikinya. Pembelajaran berdiferensiasi bukan pembelajaran yang diindividualkan. Menurut Tomlinson menyebutkan setidaknya terdapat 3 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Kesiapan belajar siswa harus ketahui untuk menentukan pengetahuan awal yang dimiliki siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Guru perlu bertanya apa yang perlu dibutuhkan oleh siswa sehingga mereka dapat berhasil dalam pembelajarannya. Yang kedua, minat murid. Minat adalah motivator penting bagi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mengetahui minat murid itu penting bagi guru agar mampu menentukan murid mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil pembelajar merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Profil belajar murid mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi siswa agar mereka dapat memahami pembelajaran dengan baik. Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid dengan cara yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini dan mencatat kebutuhan yang diangkat oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang kelima, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Yang keenam, bertanya atau mendiskusikan permasalahannya dengan murid. Yang ketujuh, membaca raport murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. Yang kedelapan, berbicara dengan guru murid sebelumnya. 9. Membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. Yang 10. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. 11. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. 12. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajar mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan guru di kelas? Yang pertama, mengetahui tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang ketiga, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid dengan tepat. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian secara berkelanjutan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Isi atau konten mencakup tentang kurikulum dan materi pembelajaran yang dipelajari peserta didik. Isi kurikulum akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Yang kedua,
Diferensiasi proses. Diferensiasi proses menekankan pada pendidik terkait dengan pemahaman proses belajar peserta didik secara berkelompok atau mandiri. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk merupakan hasil akhir dalam pembelajaran dengan menunjukkan kemampuan peserta didik melalui pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam menyelesaikan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Menurut Bayumi, prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, asesmen yang berkesinambungan dalam pembelajaran. Guru secara terus-menerus mengumpulkan informasi tentang bagaimana siswa belajar sehingga dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, guru menjamin proses pembelajaran yang mengakui keberadaan semua siswa. Siswa dibelajarkan berdasarkan kesamaan minat merangkul semua siswa. Guru memandang tugas siswa berharga dan bermanfaat. Yang ketiga, pengelompokan siswa secara fleksibel. Guru merancang pembelajaran yang memungkinkan semua siswa bekerja sama dengan berbagai teman supaya pada waktu tertentu. Keempat, adanya kolaborasi dan koordinasi yang terus-menerus antara guru kelas dan guru bidang studi. Yang kelima, guru dan siswa bekerja bersama membangun komitmen untuk mewujudkan hasil belajar yang diharapkan. Yang keenam, penggunaan waktu yang fleksibel dalam merespon proses dan hasil belajar siswa. Ketujuh, strategi pembelajaran yang bervariasi seperti pusat belajar, pusat pengembangan bakat dan minat, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, siswa dinilai dengan berbagai cara sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan setiap siswa. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program Guru Penggerak, yaitu modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ini berkaitan dengan modul 1.1 yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, dan juga berkaitan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan berkaitan juga dengan modul 1.3 yaitu fisik guru penggerak, dan berkaitan juga dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Di sini diterangkan bahwa Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi juga berkaitan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Di sini diterangkan bahwa nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru yang memiliki nilai-nilai tersebut akan lebih mampu memahami kebutuhan belajar peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan modul 1.3 fisik guru penggerak. Di sini diterangkan bahwa fisik guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan perubahan positif di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Selain itu, modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid
melalui pembelajaran berdiferensiasi juga berkaitan dengan modul 1.4 budaya positif. Di sini diterangkan bahwa budaya positif di sekolah dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik yang merasa nyaman dan dihargai akan lebih termotivasi untuk belajar. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya Kurniasih Bekti mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.